Welcome, come channel Thousand all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di RAM channel Thousand. Kita akan membahas tentang kelanjutan dari bisnis travel kemarin ya, yang saya bahas di tutorial pertama. Untuk tutorial kedua ini responnya alhamdulillah. Yang tutorial pertama banyak pertanyaan bermunculan. Salah satunya tentang berkenaan dengan gimana kalau seandainya saya gaptek gitu, atau jarang berkenalan dengan teknologi, atau misalkan kurang terlalu paham dengan online seperti ini. Nah, sebetulnya ada solusinya di sini, disediakan solusinya. Kita langsung aja buka ya. Dan mungkin sebelumnya kemarin ada beberapa yang mau saya perlihatkan, cuma belum sempat saya perlihatkan. Akan saya perlihatkan dulu ya. Kita masuk dulu ke login agennya. Nah, kalau ada permintaan seperti ini nggak apa-apa, diikutin aja ya. Nah, ini sudah muncul. Kemarin kan saya mau memperlihatkan website autopilot saya ya, cuma kemarin belum sempat terlihatkan saking sibuk banget buka fasilitas-fasilitas yang banyaknya. Nah, kita perlihatkan ini website autopilot saya yang udah saya pesan dari NMBC. Namanya nama travel saya sendiri. Ini website saya ini. Nah, tampilannya mungkin akan saya perlihatkan seperti apa jika kalian udah agen nih tapi pengen punya web sendiri. Jadi untuk memperkenalkan promosi bukan dari login seperti ini. Kalau ini kan khusus untuk agen. Nah, cuma kalau untuk website sendiri kita bisa memperkenalkan dengan website ininya sendiri gitu. Lama-lama ya, nggak apa, kita coba ke sini dulu. Nah, untuk beberapa hal yang kemarin pada tanya nih, ini dikasih fasilitasnya kan katanya sertifikat, terus bank, terus apalagi kemarin spanduk gitu. Nah, itu dikasih, kita dikirim ke rumah atau kita bisa dapetin dari sini katanya gitu. Ternyata ini disediakan di dalam website ini sendiri yang kemarin saya bilang panduan lengkap ya. Masa bilang kan panduan apa salah tuh. Maaf ya. Nah, ini panduan lengkap. Kita buka panduan lengkapnya. Ini untuk lihat sebetulnya berbagai macam cara bukan seperti apa, cara itu seperti apa. Jadi dijelaskan di sini. Nah, seperti ini contohnya. Kayak kemarin cara report user cash flow kalau kita mau lihat pembukuan kita nih gitu. Nah, terus di sini nih kalau mau cetak sertifikat, di sertifikat kalau seandainya Anda cabang mungkin bisa di sini, kalau Anda distributor mungkin bisa di sini, kalau Anda agen mungkin bisa di sini. Kita contohkan kalau seandainya agen seperti apa. Nah, sebentar kita lihatkan dulu ya yang tadi saya mau perlihatkan nih website saya seperti apa tampilannya. Ini tampilannya seperti ini. Sebetulnya hampir sama saja. Di sini juga berbagai macam fasilitas disediakan dan lebih singkat sebetulnya. Ini hanya untuk
kita memperlihatkan pengunjung sebetulnya. Kalau sudah kita fokus di website sendiri sih lebih enak, cuma saya belum fokus di website sendiri karena di sini kan otomatis orang-orang akan memesan langsung ke kita, otomatis ya kita harus punya deposit pribadi, dan saya masih enjoy di website MMBC-nya. Nah, cuma membantu juga karena untuk promosi saya bisa memperlihatkan website sendiri, otomatis brand image kita pun terangkat kalau seandainya kita punya website sendiri. Di sini juga sama, bisa pesan langsung pesawat, hotel, kereta api, hampir sama kayak di MMBC sendiri, atau bisa di sini. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, kita lihat, memperlihatkan dulu yang login agennya ini. Kita coba buka login punya saya. Sebenarnya saya udah download tapi nggak apa-apa, kita perlihatkan ya. Oh maaf, lupa saya harus di logout dulu. Ternyata kita logout dulu yang punya MMBC-nya, login MMBC-nya. Kita coba lagi. Jadi sebetulnya dipermudah karena disediakan semuanya di sini. Nanti kita coba download yang pelan juga ya. Kita coba download yang sertifikat agennya dulu. Nah, seperti ini contohnya. Kita tinggal tuliskan saja nama travel kita. Nah, di sini saya kan RAM ya. Ini tulis aja RAM tour and travel. Nah, seperti itu. Mudah juga. Nah, tinggal download aja sertifikatnya. Nanti ke save sendiri gitu. Nah, ini lagi loading nih. Nah, seperti ini. Kita save saja. Nah, nanti masuk ke data file kita. Tinggal kita cetak, lalu kita kasih bingkai. Kalau seandainya punya kios, tinggal pajang tuh sertifikat ini di kiosnya. Jadi kita resmi punya hak usaha sendiri. Ada dari perusahaannya, ada hak akses agen resminya gitu. Nah, ini contoh sertifikatnya. Kita selanjutnya contoh ada pelangnya juga nih. Kalau seandainya kalian malas nih untuk edit-edit masalah brosur atau pelang untuk di depan kios kita, ini disediakan seperti ini ya tampilannya. Cukup komplit sih untuk dan di sini juga ada berbagai macam maskapai. Nah, kita tuliskan saja nama travel kita, nanti otomatis muncul di bawahnya ya. Nomor HP kalian berapa, karena untuk spanduk nomor HP cukup penting. Untuk orang lain kalau bertanya kan bisa mungkin save nomor kita gitu. Oke, kita lihat ya di bawahnya nih, ini otomatis langsung ada. Nah, kita hapus lagi ya, nanti tidak ada tuh nanti nih seperti ini. Kalau kita tulis ya langsung ada gitu. Jadi mudah ya, sulit kalau misalkan kalian mau lebih kreatif ya mangga gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, muncul kayak gini, tinggal download lagi. Jadi mudah untuk mendapatkan mau itu sertifikat, mau itu plang, mau itu spanduk gitu. Dan ini disediakan semuanya di dalam website keagenannya, jadi tenang saja gitu. Sebentar ya.
Oh iya, kemarin juga sempat beberapa yang tanya, Mbak, kalau misalkan kita kan untuk travel ini sendiri uh, membutuhkan perinan, apa namanya, seperti pembuktian truk gitu. Sebetulnya kalau misalkan setiap fasilitas ada keluar seperti invoice-nya, dan itu memang ada struknya. Kalau misalkan kalian punya printan, itu ada format untuk print. Apalagi kalau kalian punya format printan struk, seperti ya printan. Sebetulnya di sini juga disediakan mobile printer itu khusus untuk struk kalau misalkan ada PLN, pembuktian invoice-nya. Tapi pakai peringan biasa juga bisa, karena formatnya juga bisa untuk peringan seperti biasa. Nah, itu udah terdownload ya, jadi kalian udah tinggal langsung pasang aja. Punya kios, sertifikatnya udah ada, aplikasinya udah ada, spanduknya pun udah disediakan, jadi enak banget ini gitu. Kita masuk lagi ya, karena tadi kita menggunakan itu untuk download, harus load dulu ternyata. Nah, kita masuk lagi. Ini nanti untuk web travel ini kita selebihnya sih akan saya jelaskan nanti ke depannya ya, di tutorial selanjutnya. Karena sekarang kan fokus dengan tema yang pertama tadi saya bilang, yaitu gimana caranya kalau kita itu nggak terlalu familiar dengan namanya teknologi gitu. Nah, bisa dilakukan cara ini. Maaf, kita masuk dulu ya. Ini nggak apa-apa kalau ada permintaan seperti ini, tinggal kita ketik aja, nanti juga masuk sendiri seperti itu. Nah, gimana caranya kalau seandainya atau gini deh, bukan nggak terlalu mahir dengan teknologi, atau misalkan kalian jaringannya lagi error banget nih gitu. Apalagi sekarang kan hujan terus, biasanya sinyal agak mondar-mandir kemana gitu. Nah, ternyata sebenarnya offline juga bisa caranya seperti ini. Nanti saya jelaskan cara offline-nya seperti apa, dan gampang juga. Ya, sebentar. Di sini ada panduan kalau transaksi via SMS. Nah, ini juga komplit banget. Jadi jangan khawatir kalau seandainya internet kalian lagi loading banget, pembelinya pengen cepet-cepet, ya namanya sinyal atau namanya koneksi, itu kita nggak bisa paksain kan. Itu gimana, ada ilhamnya masuk, sinyalnya lagi banyak ya alhamdulillah gitu. Tapi kan kalau seandainya susah juga kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ternyata kita dipermudah dengan transaksi online SMS. Karena aja online di sini kita nggak harus masuk ke online ya, maksudnya ke internet gitu, nggak usah. Kita cukup SMS. Nah, cara SMS-nya pun dikasih tahu di sini. Banyak banget nih. Nah, mau booking sendiri juga bisa di sini. Cek harga tiket termurah, harga tiket berdasarkan maskapai. Di sini contoh-contohnya disediakan. Lebih enak sih kalian ini print. Kalau seandainya nggak bisa internet kan bisa baca buku, bisa lihat printannya. Nah, seperti ini. Terus ke bawah banyak banget di sini tagihan PPOB yang kemarin saya bilang, mau PLN, mau bayar token, BPJS, PD, Telkom, semuanya ada di sini. Nih, FIF, BAF, MCF yang kemarin saya bilang leasing itu ya, terus PDAM di sini perkotaannya ada. Nah, terus di sini cara cetak struk juga bisa nih via SMS. Jadi kalian jangan khawatir
ada cara-caranya. Nah, di sini juga disediakan nih data tabel harga PPOB buat agen, jadi mau tahu berapanya tinggal klik aja, biasanya ini berbentuk, kita klik aja gak apa-apa. Contohnya ya, nih penarikan saldo. Kalau kalian mau yang kemarin ambil uang bisa di situ sistemnya. Pulsa nih, cara-caranya dikasih tahu. Contohnya juga dikasih tahu. Paket data, komplit deh pokoknya. Hanya satu syaratnya, nomor kalian harus terdaftar. Nah, saya ngasih tahu gimana cara daftarin nomor kita kalau misalkan mau transaksi online via SMS. Caranya juga di sini dikasih tahu nih, namanya itu layanan TOS, transaksi online SMS. Nah, ini layanan transaksi apapun di sistem MBC dengan menggunakan SMS. Layanan ini hanya support SMS, tidak support call atau telepon. Jadi kalian mentang-mentang di sini tercantum nih nomornya, wah nomornya sama nih, sama operator nih, saya telepon aja deh. Ternyata nggak bisa gitu. Ini misalnya supportnya SMS karena balasannya juga SMS, bukan telepon gitu. Kalau telepon ya berarti kalian caranya lewat call center, bukan TOS, transaksi online SMS. Kalau biasanya lewat call center ya berarti kalian ada pertanyaan, ada apa, jadi jalurnya berbeda gitu. Nah, untuk bisa menggunakan layanan TOS ini HP Anda harus terdaftar, jadi harus daftar dulu, nggak bisa langsung transaksi aja, itu nanti nggak bakal diterima tetap gitu. Caranya gampang juga. Untuk berlangganan TOS ini cuma ketik reg, email, login, password. Nah, reg terus aja reg ya, email kalian yang kalian daftarkan waktu menjadi agen. Jangan email yang baru karena itu nanti nggak bakal diterima. Nah, nanti ada balasan SMS-nya bahwa emailnya tidak sama gitu. Kemudian login ID seperti yang tadi ya, Marian, gitu. Password ya password kalian ditulis di sini. Untuk berhentinya pun sama gitu, tinggal unreg aja seperti ya biasa berlangganan SMS gimana gitu. Nah, cuma syarat kedua, kalian akan dikenakan biaya 4.990. Ini untuk pertama dan untuk selamanya gitu. Untuk ya ini untuk membalas transaksi yang ada melakukan sistem MBC. Nah, ini bukan ada pulsa ini bukan ada di operator HP kalian. Pulsa ini harus ada di dalam deposit kalian. Otomatis kalau mau punya transaksi SMS online ini, kalian harus isi deposit dulu. Yang kemarin saya bilang cara ngisinya di top up otomatis. Nah, nanti kita coba contoh ya, top up otomatisnya seperti apa. Nah, jadi gampang aja kalian mau langsung klik seperti ini, klik MBC Co ID SMS boleh, mangga terserah. Mau lihat dari sini mangga, nih di sini ada nih transaksi via SMS ya. Jadi dipermudah. Nah, kalian juga ngirimnya gampang banget, tinggal pilih salah satu nomor ini. Karena nomor saya operator Indosat, nah biasanya saya pilih dua ini. Mau kemanapun sama aja, balasannya juga otomatis nanti masuk. Nah, yang jelas SMS bukan call atau telepon, ini hanya untuk SMS saja. Nah, ini bagusnya sih kalian pin. Jadi untuk jaga-jagalah kalau seandainya offline bisa lewat SMS. Bagusnya pas kalian jadi agen langsung daftar. Jadi ketika ada kesulitan online, jaringan susah, kalian udah bisa langsung lewat SMS. Kenapa saya bilang enaknya di print? Ini kan untuk masuk ke sini harus online dulu. Nah, tapi kan sama aja jatuhnya, berarti harus online. Nah, kalau misalkan kalian udah punya printannya kan nggak perlu lihat lagi ini karena kalian udah punya data sendiri. Yang penting nomor HP kalian udah terdaftar di TOS ini ya, transaksi online SMS. Oke, ini udah selesai. Nah, ini yang tadi saya bilang, daftar harga kalian untuk membeli bisa kelihatan di sini. Untuk agennya seperti apa, komisinya seperti apa, ini dikasih tahu.
Jadi kalian bisa lihat di sini pembukuan di sini. Kalau seandainya, aduh saya awam banget nih, bukan penjual konter, jadi nggak tahu misalkan seperti itu. Nah ini dikasih tahu di sini, berapanya dikasih tahu. Jadi tenang aja, kalian punya datanya. Biasanya sih si pembeli udah pada tahu karena biasa bayar sekian. Cuma nggak etis kalau seandainya kita sebagai penjual nggak tahu harga. Nah makanya di sini dikasih tahu. Kita close ya. Ini panduan yang tadi saya bilang ya. Nah saya kasih tahu dulu nih, ini juga penting banget. Ada kalanya kalian kalau seandainya login pasti pernah muncul sistemnya seperti ini, responnya in use, dan kalian gak bisa login. Jangan khawatir, jangan cepet-cepet ngambil keputusan negatif gitu. Ternyata kalian itu sebelumnya lupa logout. Nah, lupa logout. Jadi pas kalian mau muncul itu keluarnya seperti ini. Sebenarnya ini bagus sih, safety, karena ya mungkin aja dibuka sama orang, loginnya tahu ada deposit, ambil uang aja. Ini bagus juga untuk safety. Kalian nggak perlu khawatir nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pintu masuk login yang bisa kalian pilih. Kalau yang satu ini masih responnya in use, bisa yang kedua, masih bisa yang ketiga, masih bisa yang keempat, yang kelima. Kalau semuanya belum, berarti kalian harus sabar nunggu 5 menit. Kalau udah 5 menit otomatis, nah sistem kalian ngelogout sendiri, jadi login udah bisa. Jadi aduh, jangan khawatir gitu, jangan galau, jangan cepat-cepat mengambil pikiran negatif, jangan suuzon gitu. Ternyata itu ada kesalahannya sedikit gitu. Jadi jangan nggak perlu khawatir lah pokoknya gitu. Nah di sini juga banyak cara top up otomatis seperti apa, sama panduan booking seperti apa, sistem PPOP seperti apa, pulsa seperti apa gitu. Ini di sini dikasih tahu. Gitu, ini ada harga. Oh iya, saya kasih tahu ya. Nah, mungkin ini sedikit rahasia juga gitu. Nih, harga di website tetangga lebih murah. Ya, saya nggak perlu sebutkan ya. Ada website tetangga tuh yang udah sangat booming banget gitu. Kita nggak perlu travel tip gitu ya. Pokoknya nggak perlu kita sebutkan gitu. Nah, ternyata kita bisa membuat itu sama dengan beliau gitu. Kalau emang kita mau travel, kita mau menyaingi lah ibaratkan gitu, bisa kok sama. Di harga di sistem MBC ini harga resminya kan sama, setiap airline sama di maskapai sama gitu. Anda bisa membuat harganya lebih mahal atau lebih murah dari website tetangga. Nah, kalau lebih mahal mangga, lebih murah mangga gitu. Jadi dikasih pilihan sama travelnya gitu. Jika Anda ingin lebih murah, berarti mengurangi keuntungan sebagai agen. Karena kan kita punya komisi sebetulnya dari setiap maskapai. Kalau emang mau lebih murah, ya berarti komisi kalian kepotong sedikit. Nah, itu sih terserah kalian gitu. Cuma kalau emang mau saingan sama website tetangga, ya mungkin sistem caranya seperti itu gitu. Nih, misalkan website tetangga harganya lebih murah 5.000 per tiket, maka Anda bisa sampaikan ke penumpang lebih murah 5.500. Karena kan itu kita juga di dalamnya ada komisinya juga kan gitu. Sebagai contoh nih ya, kita coba buka cashflow punya saya. Masalah saya kan ada beberapa lah yang suka pesan tiket pesawat. Nih, saya klik dulu ya. Jadi biar kalian ada gambaran nih, komisi kita berapa sih yang kita dapat gitu. Kalau seandainya ambil contohnya
ambil contohnya dari maskapai mana gitu ya. Bentar, kita ambil contoh nih ya, ini dari Garuda, ini komisi kita segini. Ini dari Citylink, komisinya segini dengan harga tiket segini. Ini bisa aja harga tiket ini untuk 2 orang ya, cuma 1 booking. Cuma kalau kalian dimurahin seperti website tetangga 5.000 mau dikurangi lagi 5.500, tenang aja kok, nih kalian masih ada 62.400. kalau cuma dikurangin 5.000 atau 5.500 masih ada sisa, dan sisanya juga masih lumayan 50 lebih gitu. Jadi kalau seandainya emang kalian mau saingan untuk menggait si pembeli itu, nih bisa dengan cara sistem seperti itu. Nah ini juga saya pelajarin baca-baca gitu, ternyata saya bisa sama aja seperti website tetangga gitu ya. Nih alternatif booking juga dikasih tahu, contoh-contoh penulisan nama penumpang, tenang aja dikasih tahu kok, kalian nggak bakal bingung. Jadi di sini dikasih tahu semuanya. Nih kalau misalkan kalian ada kendala dalam transaksi, kalian bisa pakai transaksi manual ini, dikirimkan, nanti ada jawaban dari pihak NBC-nya atau ditelepon dari call center-nya. Kalian masih bingung nih, ternyata pengen tanya-tanya lebih jelas, tenang aja. Travel ini menyediakan training sebenarnya hampir setiap hari menurut saya gitu, karena kan Senin sampai Jumat jam sekian diadakannya di gedung ini. Kalian bisa daftar, dan ini kalau nggak salah hari Senin sampai hari Jumat itu gratis, hari Sabtu atau Minggu itu bayar 50.000, cuma itu aja. Nah tapi saya karena dipelajarin ini sendiri belum ikut trainingnya gitu, cuma kalau ada waktu insya Allah saya akan coba ikut trainingnya. Nah ya ini tentang panduan, jadi tema kita tentang atau yang pertanyaan-pertanyaan nih yang udah pada lihat tutorial pertama saya, pada nanya Mbak itu kalau misalkan saya mau beli, cuma yang ngejalanin istri saya di rumah, dan istri saya belum terlalu mahir dalam hal teknologi, itu ada solusinya apa enggak gitu. Nah ternyata memang ada solusinya. MBC menyediakan solusi berupa TOS, transaksi online SMS begitu, seperti itu ya. Jadi tenang aja, kalian dibantu banyak di sini. Kalau misalkan kalian masih bingung, tinggal pegangan aja. Kalau masih bingung ya tanya gitu ya, karena di sini juga ada call centernya. Cuma ya itu kendalanya, kekurangan ini biasanya agak susah menghubungi call centernya, mungkin karena kebanyakan agen kali ya, saya juga kurang tahu. Nah cuma kalau misalkan emang kalian bingung bisa tanyakan ke saya juga boleh, mangga gitu. Nanti biasanya kalau ada yang nanya, agen-agen yang nanya atau teman-teman saya yang nanya yang udah punya ID ini, Mbak gimana, saya sharing kalau itu udah pernah saya lakukan, caranya seperti ini misalkan gitu. Kalau belum pernah saya lakukan berarti ya kemungkinan ya harus tanyakan berarti ke call center-nya begitu. Nah ini kembali ke website travelnya ya, jadi sama aja nih. Kalau misalkan kalian mau kayak murah di tetangga, ternyata pembelinya kita kan bilang nih buka saja web kita Ramtur Travel, nah, ternyata mereka buka, pas dibandingkan dengan website tetangga ternyata website tetangga lebih murah, karena yaitu dia untuk menggait kembali ya dikasih diskon biasanya ya. Dia juga nggak rugi karena kan ngambil dari komisi beliau, dan komisi dia itu nggak sampai mempengaruhi banyak karena masih banyak juga komisinya, jadi lumayan gitu. Ini bisa kalian otak-atik di web administratornya
Jadi kalian kan sama MMBC dikasih email, dikasih untuk cara edit kalau website seperti apa. Kalian tinggal edit di situ aja, nanti muncul di sininya udah berubah harganya. Kecuali kalau kalian nunjukin di web ini, ya kalian berarti sebutin ke orangnya, tinggal dikurangi aja. Bisa kok diskon 5.000, nah kurangin aja sekian, transfernya sekian, misalkan gitu. Kalau mau di web kita, nah kalian punya otak-atiknya di web administratornya. Jadi pas muncul di depan udah dicurangin gitu. Jadi dipermudah, gampang. Ini nanti kita buka satu-satunya kalau kita ada kesempatan di next lagi yang tutorialnya kita buka satu-satu. Oke, mungkin itu untuk yang tema kali ini. Oh iya, sebelum saya akhiri, di sini kan ada sistem baru. Nah, kita coba buka sistem baru seperti apa ya, biar ada gambaran kalian nggak bingung gitu. Kok ada sistem lama, sistem baru sih? Nah, tenang aja, dua-duanya masih terpakai kok. Tidak membuat kalian bingung sebetulnya, karena web sistem lama pun masih terus aktif gitu. Sebentar ya, loadingnya agak lama. Nah, perbedaannya cuma ini aja sih. Kalau kalian di login di sistem lama, ini alamat loginnya. Kalau kalian login di sistem baru, ini alamat loginnya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya untuk di dalam transaksi lama dan transaksi baru ini ada sistem tarik saldo. Tenang aja, nggak dipungut biaya kok. Untuk tarik saldo nggak dipungut biaya gitu. Dan user sama passwordnya kalian gunakan sama gitu. Aduh, maaf nih, jaringannya hilang. Sebentar ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, bisa disampaikan langsung ya. Bagaimananya. Sekali lagi, ini saya hanya berbagi karena mungkin yang bilang ini ribet MBC ini, atau misalkan mungkin salah satunya bilang ini penipuan gitu. Sebetulnya itu mindset masing-masing orang, karena mungkin saja mereka nggak paham bagaimana cara menjalankannya. Nah, makanya di sini saya berbagi cara menjalankan aplikasi ini seperti apa gitu, biar mindset orang-orang bisa ada berubah gitu. Ternyata memang ada solusinya gitu, nggak perlu bingung gitu. Nah, sebentar ya, hilang koneksinya. Koneksinya hilang gitu. Sambil menunggu, kita coba bentar ya. Nah, ini salah satu contoh kalau koneksi kita hilang ya, berarti kalau misalkan kita mau transaksi ya, mau nggak mau harus via SMS. Nah, ini bagus banget nih, koneksinya hilang. Salah satu contoh dengan berkenaan dengan tema kita ya, nyambung banget ini. Nyambung banget. Ternyata emang harus dikasih contoh katanya gitu, biar koneksi kalau koneksi hilang gimana gitu. Ini bagus banget nih, jalan koneksi tadi bentar hilang itu buat contoh. Kalau koneksi kita hilang berarti via SMS gitu. Ini bukan disengaja ya, saya ngilangin koneksi, bukan, emang hilang sendiri gitu. Nah, seperti ini. Kita tadi mau buka transaksi online ya, sistem baru ya. Sebentar ya, ini bagus banget contohnya ya, langsung terjadi.
padahal tidak disengaja gitu. Nah, transaksi tampilannya kita lihat seperti apa ya kalau di sistem baru. Kalian juga jangan bingung, jangan khawatir. Ini membingungkan kan, ada dua login gitu. Tenang aja, nggak membingungkan kok. Dipermudah gitu. Nah, ini kita login kayak biasa. Tampilannya seperti ini ya kalau sistem yang baru. Lebih bagus sih gitu, lebih catching, lebih apa sih namanya, lebih elegan lah gitu, nggak banyak tadi, nggak terlalu banyak pilihan gitu. Bagus lah, lebih berwarna, juga ada gambarnya. nggak sendu banget gitu. Bentar ya, kita buka sistem yang baru. Nah, ini salah satu tujuan MMBC mengadakan atau mewujudkan sistem baru. Lebih simpel, lebih pilihannya pun lebih gampang. Kalau di sini yang pertama kali keluar adalah panduan gitu. Nah, di sini pilihannya ada di sini, dan ini juga komplit. Tiket nih, mau booking, mau isut, mau cetak, komplit pokoknya. Mau refund. Nah, kalau refund bisa reschedule. Pokoknya banyak deh, booking group kalau kalian misalkan punya trip yang banyak. Nih, kereta api, hotel, bayar tagihan. Nih, bayar tagihan betul terjadwal. Produk lain nih komplit kok, tenang aja. Sisa dunia waterboom, umroh. Isi saldo nih, kalian mau dari mana? Bisa. Nih, terus laporan cash flow yang kalian keluar masuknya, tarik saldo, transaksi saldo. Nah, kita coba ya. Ini kan sisa saldo saya yang di sistem lama segini. Kita tarik deh ke saldo, kita transfer deh ke saldo yang lama. Kita coba ya. Nah, transfer saldo berarti kayak sistem lama nih. Kita transfer yang tadi kan 4.800, kita contoh 4.000 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Nih, transfer saldo. Biasanya suka nanti keluar ada laporannya, jadi nggak usah bingung gitu. Sip, saldo berhasil ditransfer dan ini nggak pakai biaya. Oke, kita lihat. Biasanya suka langsung ada nih, ada pembukuannya ya nih, sama kayak cash flow yang tadi ini, dan bisa diekspor ke Excel kalau misalnya kita mau ada pembukuan. Enak juga gitu, tenang aja, kalian dipermudah. Coba kita lihat, kita tadi transfer nih kan, tuh bertambah, pulsa saya bertambah lumayan. Nah, itu kemarin saya jajan, maksudnya jajal saya coba nih tarik saldo dari sistem lama ke baru. Nah, kita jajal lagi transfer saldo dari sistem baru ke lama. Jadi enak di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ya kita nanti bahas masalah tutorial per transaksi. Ini masih perkenalan aja ya. Dan saya menjawab pertanyaan dari yang pada lihat tutorial pertama. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan bisa sayangkan. Bisa WA aja nih ke nomor ini 0857 59 10 80 21, atau ikutin subscribe ininya ya, channel saya di nama channelnya Ram City, atau di Instagram saya Ram City juga sama, atau mau Facebookan hayu. Kalian bisa ini di Ram City Thousand. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.